Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Revlin Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya ingin coba mereview singkat lah ya, produk keluaran terbaru dari Daido, yaitu Daido Icarus. Saya kebetulan dapat yang ukuran 2000 ya. Ini harganya kisaran 300 ya, 310, 315, 320 ya, pokoknya di atas 300 lah. 300 up ya ini ya teman-teman ya. Dan ini ukuran 2000-nya. Kalau saya lihat di dalamnya nggak ada apa-apa, cuman real plastik dan kardus ini aja. Oke, sebelum masuk ke ininya, saya pengen lihat spesifikasinya dulu deh. Jadi kita lihat sama-sama spesifikasinya dan nanti kita bisa lihat apa yang bisa kita upgrade teman-teman. Ya, di sini ada 6+1 shield bearing, grafit Kevlar body and rotor, berarti masih grafit ya. Tight seal underbody, advanced clicker system, interchange left and right handle, biasa ini power handle, dragnya 9 kilo, dan super click nano pen monitor ini saya nggak ngerti lah apa ini super click nano pen. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting nanti kita bongkar. Nah, di produk Icarus ini ada tersedia ukuran dari 800 sampai 6000. Di 800 biasa buat UL ya, sampai 6000 nya. Oke, rasionya semuanya sama, 5.2:1, semuanya sama dari 800 ke 6000. Jadi dia bisa dibuat casting, bisa dibuat galataman juga masuk, LED jig juga bisa lah ya ini. Terus ball bearingnya 6+1. Nanti kita lihat apakah ada yang masih pakai bushing atau udah full bearing semua. Oke teman-teman, yuk kita lihat aja langsung penampakannya. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Ini dia ada dua warna sebenarnya. Jadi ada dua warna, yang satu warnanya sebenarnya bukan hitam sih ya. Kalau di katalognya dia warnanya dark blue kombinasi gold gitu. Nah, kalau ini warna silvernya. Nah, di sini ada labelnya. Labelnya saya gunting dulu deh biar nggak mengganggu. Oke, labelnya sudah copot. Kita lihat, nah ini dia. Jadi dia warnanya seperti ini, silver plus kombinasi gold. Oke, untuk putaran cukup oke lah. Jadi untuk putaran cukup oke. Kalau saya lihat tuh putarannya cukup oke. Nah, kita lihat aspek-aspek ada yang di dalamnya teman-teman. Ini bahan dan bodinya beneran grafit ya, seperti di katalog ya. Oke, kita mulai dari handle-nya dulu deh teman-teman. Kita mulai dari handle-nya. Dia handle-nya screw in handle, masih menggunakan tuas seperti ini ya. Nah, dan kalau misalnya mau jadi nilai plus, sebenarnya dia udah satu. Maksudnya nempel paten seperti ini. Jadi powernya lebih kuat lagi. Dan kita lihat di sini bisa dibongkar apa enggak. Kalau bisa dibongkar menjadi satu keuntungan, kalau nggak bisa dibongkar ya sudah. Dan biasanya sih kalau untuk Daido jarang yang bisa dibongkar. Nah, kan benar. Jadi dia nggak bisa dibongkar, dia hanya langsung ditutup pati aja seperti ini. Jadi kita kalau mau maintenance dia ya paling kita cuma bisa mengandalkan oli aja. Jadi seperti ini, oli ditetesin seperti ini aja, lalu kita putar-putar. Jadi apabila dia memakai baut yang bisa dibuka dan bisa dibersihkan dalamnya, itu menjadi satu keuntungan. Nah, kalau ini jadi maksud saya jadi standar aja gitu loh, karena kita nggak bisa mengganti dengan bearing ataupun membersihkan. Jadi dia sudah paten seperti ini, jadi kita mengandalkan oli aja. Kalau misalnya dia korosi di dalam jadi nggak ketahuan kayak gitu loh. Oke, kita tutup lagi. Jadi seperti ini bentukan handle-nya ya, standar lah ya, standar apa namanya. Dan di handle-nya ini sudah ada seal teman-teman, sudah ada seal-nya, seal karet seperti ini, minimal lumayan lah. Jadi cukup untuk menghalau cipratan air supaya enggak berembes ke bearing drive gear di sebelah kiri. Untuk finishing ini cukup halus cat-catannya ya, tuh
cukup halus, catnya cukup halus, cuman untuk ketahanan catnya itu perlu mungkin tes di lapangan lah ya. Tapi kalau untuk finishing ini halus, nggak kasar gitu loh kalau saya pegang ini. Oke, dan juga cuttingan untuk spoolnya juga halus, dan suara klikernya nyaring banget ini. Ini kalau main di Galatama, line out, tetangga nengok ini teman-teman. Dan dia klip untuk penjepit benangnya ini sudah terbuat dari bahan brass teman-teman, kuningan tuh. Jadi ya lebih awet lah ketimbang metal biasa dari korosi. Kencang banget ini. Oke, kita lihat coba di bagian dragnya, apakah dia sudah memakai carbon tex atau belum. Di bagian ini sudah terbuat dari metal ya teman-teman ya, metal, dan ditutup dragnya atau drag knobnya dia sudah ada karetnya. Nah ini karet sealnya menutupi semua ya teman-teman ya. Jadi ini sih cukup menghalau air supaya masuk gitu loh. Oke, jadi ini ada nilai plusnya buat kita. Nah sekarang saya mau lihat dia sudah memakai carbon tex atau belum. Kalau memang belum memakai carbon tex, bisa kita sempurnakan dengan memakai carbon tex. Nanti kita ukur. Kalau dia sudah pakai carbon tex ya sudah, jadi nggak usah di apa-apain lagi. Kalau kita regrease ulang aja. Dan ini reel baru, mau di regrease ulang karena seperti video saya sebelumnya saya menerangkan kalau reel yang harganya di range-nya ekonomis seperti ini, paling nggak dia masih pakai felt teman-teman, paling nggak di regrease ulang lah pas beli barunya, jadi supaya awet part-part dalamnya. Nah di sini dia ada key washer dan dia pakai felt seperti ini. Nah, dia memakai 3 felt tuh seperti ini. Coba kita ukur ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti memakai carbon tex, ini bisa diganti, bisa di upgrade teman-teman. Kita ukur, kalau ukur saya dari sini sih biasanya. Nah ukur dari sini, ini ukurannya 19,5 untuk diameter luarnya. Nah kalau untuk diameter dalam saya ambil dari sini yang terbesar. Oke, diameter dalamnya 5, berarti kita bikinnya 6 aja, di 6 aja. Oke, sebentar saya ambil sampelnya, saya ada stoknya 19,5. Langsung aja kita pakaiin carbon tex teman-teman. 19,5. Nah ini cetakan 19,5 kali 6 nih teman-teman. 19,5 kali 6, saya ambil drag grease dulu. Bentar, kebetulan drag grease ini lagi kosong ya, ini memang sisaan satu ini memang buat saya sengaja untuk service maintenance. Nanti kalau memangnya sudah ada, produknya sudah ready, akan saya kabarkan lagi teman-teman. Nah kita kasih drag grease, ini cetakan 19,5. Nah 19,5 kali 6 teman-teman, plug and play. 19,5 kali 6, kita kasih grease. Oke, kita masukin. Jadi teman-teman kalau mau ganti, mau upgrade gitu dari felt ke carbon tex, ini ukurannya kita pakai 19,5 ya teman-teman ya. Ukuran diameter luarnya 19,5 kali diameter dalamnya kita pakai 6. Nah sudah selesai. Oke, bagus. Ini feltnya saya pinggirin dulu deh. Dan dia untuk ini dia disupport sama, untuk di bagian spool ya, di bagian spool dia disupport sama satu bearing teman-teman. Nah jadi kalau udah disupport sama satu bearing, nah ini seperti ini penampakannya, disupport sama satu bearing ini, jadi dia line outnya pas line out gitu terasa akan lebih smooth teman-teman. Di sini ada ini, kita amankan dulu deh. Ada seperti seal karet,
seal karet. Di sini juga ada klip lagi. Saya coba buka, saya deketin dulu ke mata saya kalau untuk masalah klip-klip seperti ini, karena takut mental. Nah teman-teman, tuh ini klipnya sudah terbuka. Saya kumpulin dulu di sebelah sini. Nah ini untuk buka klip ini hati-hati ya teman-teman ya, takutnya dia mental, agak susah spare partnya. Oke, ini sekalian nanti kita mau ukur bearing-bearingnya teman-teman. Nah ini untuk bagian klikernya seperti ini. Nah untuk bearing bawah spool ya teman-teman ya, bearing bawah spool saya akan coba ukur. Sepertinya sih dia 7 kali 11 kali 3, cuman kita ukur lagi. Dia 7, diameter dalamnya, diameter luarnya 11. Oke benar, ketebalan 3 ya teman-teman, benar teman-teman. Jadi untuk bearing yang di bawah spool ini dia memakai 7 kali 11 kali 3 teman-teman. Kita langsung masukin lagi aja, udah hilang. Oke, nah dia dekat rotor. Di rotor ini sudah ada tambahan seal ya teman-teman ya. Menurut saya sih kalau dia sudah taruh tambahan seal ini ya cukup oke lah, cukup oke. Paling nggak minimal dia menghalau cipratan air lah untuk masuk ke dalam daerah pinion dan bearing one way teman-teman. Oke, kita langsung buka aja, nanti kita akan lihat bagian-bagian yang lainnya teman-teman. Oke. Nah, pengunci seperti ini pengunci seperti ini juga menjadi satu keuntungan buat kita teman-teman. Jadi dia untuk baut yang di rotor ini nggak gampang nggak gampang lepas karena sudah ada rumahnya, ada housingnya. Kalau kita, karena kita, kalau saya ya nggak mungkin apa mengencangkan baut rotor ini sekencang-kencangnya sampai mati, karena ini akan menahan. Asal dia sudah kencang aja, asal dia sudah mengeras sedikit, udah. Kalau saya stop, lalu saya kunci pakai biasanya penguncinya. Kalau nggak putarannya akan terhambat. Nah di sini ada tutup housingnya juga, yang menurut saya agak kurang. Harusnya di sini dia tetap sama kayak seperti video saya yang sebelumnya ya, yang Kenshi. Apabila di sini dia dikasih seal, ini akan menyempurnakan gitu loh. Ini nggak ada. Yang penting ini perawatan. Jadi begitu beli langsung kita buka dulu deh. Ini sekarang kita masuk ke bagian rotor ya teman-teman ya. Nah rotornya bentuknya seperti ini. Finishingnya juga cukup halus teman-teman tuh. Nggak ada cat-cat yang gimana ya. Biasanya kan kalau reel agak ekonomis gitu, agak murah ya, catnya kok suka ada yang kayak ngelopak kasar lah gitu bentukannya. Kalau ini enggak, ini cukup halus lah. Dan di bel AC-nya ya teman-teman ya, atau bel assembly-nya ini cukup tebal nih. Untuk diameter batangnya ini cukup tebal teman-teman. Jadi ini menjadi nilai plus buat kita. Sekarang kita lihat di bagian by arm-nya atau line roller-nya, dia sudah memakai bearing atau masih pakai bushing. Kalau dia masih pakai bushing ya kita upgrade aja, nggak ada masalah. Kalau dia memakai bearing berarti ya satu keuntungan juga. Oke, di dalamnya ternyata sudah ada bearingnya teman-teman. Sekarang kita coba ukur bearingnya, ukuran berapa. Bearingnya ukuran untuk line roller ya, 5 kali 8 kali 2,5. Jadi untuk bearing line rollernya teman-teman, ini ukurannya 5 kali 8 kali 2,5 teman-teman. Dan ini kita kasih kris lagi.
biar awet. Kita langsung pasang lagi aja. Selalu dicek putarannya, kalau sudah lancar seperti ini sudah nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita mau coba buka di bagian mesinnya ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana mesin dalam, dan ditutup sebelah sini. Oh, tutup ini tidak ada seal sepertinya. Sepertinya dia belum tercover. Oh, sudah ada teman-teman. Maaf. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini sealnya berwarna hitam. Tuh, sealnya berwarna hitam. Jadi untuk melindungi bagian drive gear sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi sealnya sudah ada berwarna hitam tuh. Oke, sealnya ada seal kanan kiri. Di atas menggunakan ini dekat baut rotornya ya, atau rotor nut ya teman-teman ya. Sekarang kita buka bagian ini. Nah, dan bautnya ini masih ini ya teman-teman ya, kandungan besinya masih rada banyak tuh. Nah, itu nempel dekat baut saya. Tuh, seperti ini. Jadi kandungan baut besinya masih lumayan tinggi, nempel di obeng saya. Untuk bearing one way nya penampakannya seperti ini sih standar lah, seperti reel-reel pada umumnya ya, pada umum dengan range harga yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian pinionnya nanti kita ukur ya teman-teman. Sekarang saya coba mau buka untuk bagian bearing one way nya, dan di ini ada housingnya teman-teman, housing untuk bearing one way nya. Kita coba buka. Ini penampakannya sih seperti mirip seperti Kenshi yang kemarin ya, bentukan per-pernya juga tapi mirip, belum tentu sama, bisa dipasang hanya sekedar mirip gitu loh. Kita bongkar baut bodinya dulu deh.
Nah, ini bagian dalamnya. Dan di bawahnya tidak terdapat bearing, tidak terdapat support bearing ya teman-teman. Maksud saya di bawah pinion ya teman-teman. Di bawah pinion ini tidak terdapat support bearing. Saya coba buka dari sini. Untuk main shaftnya sih cukup tebal, Nah, jadi dia untuk di pinion teman-teman, untuk di pinion ini dia hanya mengandalkan satu bearing, yang di bearing di atas saja. Jadi bearing yang di bawah biasanya kan ada dua ya, atas bawah ya. Nah, di bawah dia tidak ada bearing. Jadi seperti ini dia langsung ke bearing one way teman-teman. Untuk one way nya saya enggak copot karena memang udah seperti ini bentukannya, jadi nggak ada yang bisa diukur juga. Dan untuk bagian oscillating gearnya juga dia nggak ada bearingnya teman-teman, maaf, tidak disupport sama bearing. Kita buka dulu karena saya mau ukur bearing bagian di drive gear sebelah kanan. Nah, dia nggak ada di support bearing, kita mau lihat bearing untuk sebelah kanannya. Oke, jadi seperti ini penampakannya ya teman-teman ya. Dia nggak ada slider, baut slidernya, maksudnya slider guide-nya di sini. Dia aja ada penopang untuk jalannya si ini main shaft. Jadi dengan ada topangan seperti ini, paling nggak dia gerakan maju mundurnya dia lebih stabil. Untuk bahan masih grafit ya teman-teman ya. Oke. Yang di ini juga dia masih berbahan zinc, tapi cukup tebal juga dan cuttingannya juga halus. Tuh. Kalau untuk ketahanan ini makanya harus dikasih grease, dan ini oscillating gearnya ya teman-teman ya. Ini main shaftnya juga cukup tebal, tapi kita lihat, nah masih banyak kandungan besinya tuh, masih keangkat dengan obeng saya. Kalau teman-teman bisa lihat, nah tuh, nah ini tuh masih keangkat. Jadi bagaimana perawatannya harus ekstra gitu. Paling enggak setelah trip kita bersihkan atau di service maintenance. Makanya kan banyak tutorial buka ini, kalau bisa service sendiri bagus. Oke, sekarang kita mulai ukur dari bearing drive gear sebelah kanan ya teman-teman ya. Bearing drive gear sebelah kanan ini ukurannya 11.7.3. Untuk bearing drive gear di sebelah kanan ini dia memakai 7x11x3, dan untuk di bearing drive gear sebelah kiri dia memakai 8x14x4 teman-teman. 8x14x4. Untuk sebelah kanan 7/11/3, untuk sebelah kiri 8x14x4 ya teman-teman. Oke. Kalau saya untuk bearing pinion ya, kita bearing pinion ya, maaf saya agak lupa. Sini ada ringnya. Untuk bearing pinion coba kita 14/5. Untuk bearing pinion ini 7x14x5 teman-teman. Jadi memang di dia tidak ada space untuk upgrade bearing ya teman-teman, karena semuanya sudah memakai bearing dan semuanya bearingnya sudah
terseal atau tertutup ya sistemnya teman-teman ya. Bearingnya masih, kandungan besinya juga masih banyak. Kalau jadi kalau memangnya teman-teman mau upgrade pakai hybrid keramik, tapi dihitung juga bagaimana nilai ekonomisnya gitu loh. Karena ini kan realnya harganya 300.000 gitu. Jadi kalau memangnya ada yang rusak, boleh diganti dengan bearing hybrid keramik. Jadi kalau misalnya baru seperti ini, pakai aja dulu kalau saran saya. Ya kan, pakai perawatan, ada yang rusak, oke. Cuman kalau memang mau menambah performa, mau di-upgrade, silahkan, nggak ada masalah. Oke, kita bahannya ini mesinnya dari zinc, semuanya cuttingannya cukup bagus, bahannya cukup tebal, dan geriginya juga cuttingannya cukup bagus, cukup oke. Untuk grid sepatunya seperti ini atau oscillation main shaftnya. Oke, kita langsung pasang lagi teman-teman. Kita langsung pasang lagi. Jadi kalau saya boleh menilai ya, untuk harga 300 menurut saya ini ya standar sih, standar harga segitu. Maksudnya standar harga 300 tanpa mengecilkan nilai nominal uangnya ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi dengan apa yang kita budget, apa yang kita punya ya, rel ini dengan harga 300.000 ya memang seperti ini gitu loh. Jadi nggak bisa mengharapkan oh saya mau seperti ini, oh begini, oh begini, enggak gitu loh. Tapi dengan adanya dia handle-nya dia sudah memakai power handle, terus di keunggulannya di bagian bawah spool dia sudah pakai bearing gitu loh, dan tutupnya juga sudah terseal. Terus di rotor nutnya sudah ada, di rotor nut, bagian rotor nut ini sudah ada seal gitu. Itu nilai plusnya teman-teman. Nilai plusnya adalah power handle, di bawah spool sudah ada bearing, di rotor nut, baut rotor nut sudah ada seal, ada penguncinya seperti ini. Bagian samping kanan kirinya sudah terproteksi dengan bagian seal. Nah kekurangannya adalah, menurut saya kalau kekurangan dia ada di yang pertama, di handle dia nggak bisa dicopot ya teman-teman ya. Maksudnya dia sudah sistem tertutup, sistem mati. Jadi kita nggak bisa maintenance, cuman kita mengandalkan oli aja. Nah, kalau sama di bagian sini belum terdapat seal. Tapi ya begitulah. Kadang-kadang jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi, kita harus sesuaikan juga gitu loh, ya kan? Tapi sama baut-bautnya ini teman, baut-bautnya yang mesti diperhatikan nanti, baut-bautnya dan bearing-bearingnya. Ini karena kandungan besinya masih banyak gitu loh tuh. Ini aja bisa nempel di ini saya tanpa di obeng saya seperti ini. Jadi dipakai, dirawat, kalau bisa diregrease ulang seperti ini. Karena kita tahu, nah kita lihat ini grease-nya ada, cuman menurut saya masih minim. Jadi kita harus regrease ulang. Saya akan regrease ulang karena tadi saya dapat ini ya grease-nya. Saya akan pakai white grease ya teman-teman ya. Saya akan coba pakai white grease supaya putarannya jadi tambah smooth teman-teman. Oke, jadi kita langsung pasang aja, kita lihat performanya lagi ya teman-teman setelah di grease ulang. Oke. Nah, kita satu-satu dulu. Saya akan regrease. Saya pakai ini. Ini untuk bearingnya. Saya akan kasih grease di luar, untuk bagian luar seperti ini teman-teman. Bagian luarnya dikasih grease. Nah bagian dalamnya saya kasih oli sedikit aja, jangan sampai mengenai proteksi grease yang ada di depan. Atau mau dikasih grease, dikasih oli dulu boleh, diputar-putar supaya olinya masuk, baru kita untuk bagian luarnya kita kasih grease ya teman-teman. Oke, kita langsung pasang-pasang lagi aja ya. Nah ini untuk oscillating gearnya, bull gear langsung kita kasih grease juga.
Nah, di bagian di dalam sini jangan lupa kita kasih garis, teman-teman. Pokoknya kalau dengan range harga yang segini, yang 300-an teman-teman, yang ekonomis, agak banyak deh, maksudnya agak rada lebih banyak sedikit, nggak ada masalah teman-teman. Kita untuk mencegah dia terjadinya korosi teman-teman ya, daripada nanti sudah korosi jadinya malah ganti spare part atau tidak terpakai sama sekali, kan sama aja, jadi kita buang uang gitu loh. Tuh, nggak ada masalah kalau selama kita merawatnya benar, nggak ada masalah teman-teman. Nanti untuk baut-bautnya kalau bisa di titik-titikin, dikasih grease teman-teman untuk baut-baut di luarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia terkena air, apalagi air laut ya, paling enggak dia minimal sudah bisa memproteksi lah. Oke, ini kita taruh. Saya mau masuk ke bagian drive gear teman-teman. Oke, bagian drive gear sudah kita masukin. Kita taruh. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian sampingnya, dalamnya kita kasih oli, putar. Oke, untuk bagian ininya kita kasih grease. Jangan lupa di bagian dalam bodi sini. Oke, kita tutup. Nah, ini sebelum kita tutup back covernya teman-teman, ini saya mau kasihin dia grease dulu di bautnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Tuh. Jadi dikasih titik-titikin aja. Kalau sudah seperti ini, minimal dia terkena air aman lah. Mengurangi efek dari terjadinya korosi teman-teman. Soalnya ini kandungan apa namanya? Kandungan besinya banyak banget. Masih tinggi.
Oke, saya mau pasang ininya dulu. Pair one way. Bagian pin ini kita kasih grease. Oke, kita masuk ke ini. Nah, setelah kita tutup, baru kalau saya langsung kasih grease. Nah, ini juga kita boleh kasih grease teman-teman, terutama di bagian bautnya nih. Jadi baut pokoknya yang berbau metal dan ada lempengan besi seperti ini kita kasih deh. Oke, kita masuk ke bagian rotor. Rotor saya mau lihat bagian pernya. Nah, sama bautnya juga masih nempel di obeng saya. Oke, pernya banyak, grease-nya pernya seperti ini, jadi cukup oke juga ya, bukan per pengait gitu, cukup oke lah. Dan kalau saya intip tuh di dalamnya dia sudah memakai metal besi, nggak ada masalah. Jadi di spring guide-nya di sini juga sudah cukup banyak grease tuh. Grease sedikit.
Nah, ini kita kasih garis lagi teman-teman. Oke, sekarang saya mau ke clicker. Jadi baut yang ini saya mau kasih oli dulu, bearing yang ini saya mau kasih oli dulu. Setelah itu baru saya kasih grease. Oke. Seperti ini. Luarnya kita kasih grease. Oke, sekarang saya mau ambil drag knobnya. Mantap. Sudah pakai carbon tex. Mantap. Oke. Di sini saya kasih, biasanya kalau saya ini sih tentatif ya teman-teman ya. Saya biasanya sih kasih sedikit. Nah, tuh jadi tambah smooth teman-teman. Oh, tambah enteng banget. Nah, tadi saya pakai ini white grease. Untuk yang proteksi drag grease-nya saya pakai ini. Cuman drag grease-nya lagi kosong. Nanti kalau ada saya akan kabarin, saya share lagi di YouTube. Tuh teman. Nah, tuh ini untuk mesinnya tadi saya pakai white grease. Tuh lebih lancar dari sebelumnya karena tadi memang grease-nya minim ya. Nah, ini pemakaian grease-nya sudah tepat, sudah pas. Enteng banget, lancar. Oke teman-teman, jadi kalau saya boleh review ya dengan harga 300 ya teman-teman ya, ya memang ini kualitasnya cukup oke, tapi nggak spesial ya teman-teman ya. Ya standarnya ya, standar dengan real harga 310, 315 ya, 300 up lah ya teman-teman ya. Tadi keunggulannya dan kekurangannya juga saya sudah kasih tahu. Dan klikernya juga, aduh suaranya itu gede banget gitu kan. Buat yang demen suara kliker yang besar, ini sangat cocok banget ini. Kalau kayak Kenshi kemarin kan dia suaranya adem klikernya. Nah kalau ini nyaring gitu. Nah tadi yang saya mau soroti ya ini tadi ukurannya dia 19, diameter luarnya 19,5, diameter dalamnya saya pakai 6, ketebalannya saya pakai 0,8 teman-teman ya. Jadi 19,5 kali 6 kali 0,8 ketebalannya teman-teman. Nah,
Untuk di bearing line roller teman-teman, di bearing line roller kita review lagi, dia pakai 5 kali 8 kali 2,5. Kalau untuk di bearing bawah spool dia pakai 7 kali 11 kali 3. Untuk di pinion 7 kali 14 kali 5. Di drive gear sebelah kiri dia pakai 8 kali 14 kali 4. Drive gear sebelah kanan 7 kali 11 kali 3. Yang pasti satu, dia nggak seperti sebelumnya ya, yang bearingnya cukup terbuka dan ukurannya cukup susah dicarinya. Nah, untuk yang Icarus ini bearingnya gampang, ukurannya ukuran standar, ukuran normal. Jadi kalau misalnya rusak juga gampang dicarinya. Itu salah satu keuntungan buat kita ya. Dan kalau mau di-upgrade, ini ukurannya pun gampang. Saya pun ada semua ini ukuran-ukuran bearingnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini tadi setelah direbus. Wih, putarannya ringan. Untuk ukuran 300 ini sih ringan kalau sudah seperti ini. Tuh, beneran deh. Ini gak usah dikencangin aja tuh. Oke, mantap. Jadi segitu aja. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari reel dengan harga 300-an dengan merek Daido Icarus. Nah, ini kebetulan ukuran 2000-nya. Ini untuk mancing di kolam masih oke, galapung ikan mas masih oke, casting ringan juga masih oke. Ya. Kalau untuk galatama, rasanya galatama emas deh. Kalau kayak patin dan yang ikan-ikan kasar gitu ya, lebih baik ambil yang seri 3000-nya. Kalau saran dari saya gitu. Oke, kira-kira video ini seperti ini aja teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya Revlin Sportindo. Ciao.